Поцелуй меня, Сава. Освободилось время, она может с вами заниматься. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang menyukai wanita yang jauh lebih tua darinya. Dan sebaliknya, wanita berumur 40 tahun ini juga nekat menyukainya. Pria itu adalah Johnny. Sebentar lagi dia akan menghadapi ujian akhir. Untuk itulah orang tuanya mencarikannya seorang guru les agar nilai ujiannya bagus dan diterima di universitas terbaik. Sementara orang tuanya pergi keluar kota beberapa hari, liburan si Johnny dimulai dengan les privat di hari pertamanya. Dia mendatangi apartemen milik guru lesnya yang bernama Jule. Hari pertama belajar pun dimulai. Si Jule memberikan sebuah buku untuk dipelajari oleh Johnny. Di pertemuan pertama hanya perkenalan singkat dan hanya membicarakan sedikit pelajaran. Госпожа Бавари. Правда, не читал, видел фильм. Видели фильм. Malamnya, Johnny membuka dan membaca buku yang diberikan oleh Jule. Hari berikutnya, setibanya di rumah Jule, Johnny memberikan sebuah kaset film horor kepada Jule dan merekomendasikannya untuk ditonton. Не знаю. Там адреналин все так. Kegiatan belajar pun dimulai. Jule menerangkan beberapa soal yang kemungkinan akan keluar di ujian akhir. Johnny dengan tenang mendengarkan penjelasan dari Jule. Namun tak lama dari itu, Johnny sekilas hilang fokus dan malah mengagumi Jule sebagai sosok seorang wanita yang menarik baginya. Dia malah lebih fokus mengagumi tubuh Jule dari bawah sampai atas. Tanpa sadar dia mulai menyukai Jule. Dan sebaliknya, Jule merasa salah tingkah dengan tatapan Johnny yang terus melihatnya tanpa berkedip. Malamnya, Jule menelepon Johnny saat dia menonton film horor yang diberikannya tadi siang. Mereka telepon-teleponan dan ngobrol cukup lama. Besoknya, ketika Johnny datang ke rumah Jule, dia melihat Jule sedang sibuk membetulkan pipa air yang bocor. Johnny pun langsung membantunya membetulkan saluran air yang bocor, hingga semua bajunya basah. Там немного капало. Я попыталась чуть сильнее закрутить кран. Setelah selesai, Jule berterima kasih karena telah membantunya dan meminta Johnny melepas bajunya untuk dikeringkan dulu. Jule pun mengganti bajunya sendiri karena bajunya pun juga basah. Tak lama kemudian, Jule lanjut dengan proses belajar mengajarnya dengan tanya jawab soal ujian. Jule yang tadinya biasa saja, kini mulai tertarik dengan si Johnny. Dia menatapnya sebagai pria dewasa yang menarik perhatiannya. Sejenak dia lupa bahwa Johnny adalah seorang remaja yang baru mau masuk kuliah. Setelah pertemuan ini, Johnny merasakan ada yang lain dengan dirinya. Saat berjalan pulang, dia menjadi terus memikirkan Jule. Begitupun Jule, dia merasakan adanya semangat lagi dalam dirinya. Dia merasakan jatuh cinta lagi setelah sekian lama jomblo. Walaupun dia tidak tahu apakah Johnny juga menyukainya. Sementara itu, Jule kedatangan tamu seorang wanita, yaitu Susie, yang merupakan adik kandungnya. Susie mengundang Jule untuk datang makan malam di rumahnya untuk merayakan hari ulang tahun anaknya. Singkat cerita, tibalah Jule di rumah Susie. Dan ternyata Susie mempunyai tujuan lain selain mengundangnya makan malam, Mem. Dia memperkenalkannya kepada seorang pria bernama Bobby. Pria kaya raya, seorang pengusaha furnitur. Rencananya menjodohkan Jule dan Bobby. Tetapi terlihat si Jule kurang berminat dan gak tertarik sama Bobby. Di pertemuan les berikutnya, karena pintu rumah Jule tidak terkunci, kemudian Johnny masuk. Dan secara tidak sengaja dia melihat Jule yang sedang berada di kamar. Jule terkejut ketika menyadari jika ada Johnny yang sedang melihatnya dari balik pintu. Tak lama kemudian, mereka berdua memulai proses belajar dengan sedikit canggung. Keduanya menjadi salah tingkah. Malam harinya, Johnny mulai nggak bisa tidur karena Jule selalu dalam pikirannya. Hingga Johnny membayangkan sesuatu yang tidak-tidak di malam itu. Keesokannya, Johnny membawakan bunga kepada Jule untuk mengganti tanaman yang sudah layu di vas bunga rumahnya. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Johnny langsung mendekatinya dan tiba-tiba Johnny memberikannya sebuah kecupan mesra. Поцелуй меня, Сава. Jule pun tak menolaknya. Sejak itu, hari selanjutnya berubah. Mereka menjadi lebih dekat dan layaknya seorang kekasih. Johnny datang dengan semangat. Bukan membuka buku pelajaran, tapi malah membuka yang lainnya. Освободилось время, она может с вами заниматься.
Sejak itu, mereka menjadi semakin lebih dekat. Dan hampir setiap hari mereka bertemu, Johnny tidak pernah melewatkan les privat di rumah Jule. Suatu hari, Johnny berkumpul berpesta bersama teman-temannya. Malam itu dia dijodohkan dengan teman wanitanya bernama Melissa. Dan benar saja Johnny dan Melissa melewatkan malam itu bersama. Kisah cinta satu malam pun terjadi. Paginya, Johnny baru menyadari jika ada Melissa di sampingnya. Singkat cerita, Johnny menceritakan hal itu kepada Jule. Karena dia merasa bersalah dan meminta maaf kepada Jule. Jule pun menghargai kejujuran Johnny. Dia pun mengerti dan memaafkan Johnny. Setelah itu pun mereka lanjut bercocok tanam. Jule akhirnya penasaran tentang Melissa, wanita yang bersama Johnny. Dia mencari tahu di medsos. Saat menemukannya, dia menyadari jika Melissa wanita yang cantik dan masih muda. Dia membandingkan dirinya yang sudah berumur 40 tahun. Tak mungkin bisa disamakan. Dia berpikir wajar jika Johnny menyukainya. Jule pun sempat diam-diam mengikuti Johnny yang sedang bersama teman-temannya dan ada Melissa juga di sana. Dia pun melihat secara langsung Melissa yang masih tampak muda dan cantik. Singkat cerita, Melissa kemudian menemui Johnny untuk mengambil barang yang ketinggalan. Dan ternyata kesempatan itu digunakan Melissa untuk mengajaknya beradu mekanik lagi. Namun Johnny nggak berminat dan menolaknya. Johnny yang lagi kangen sama Jule lalu pergi menemuinya. Namun ada seorang pria yang berada di sana. Dia pun meminta penjelasan dari Jule. Mereka kemudian terlibat pertengkaran. Namun tak lama kemudian, mereka berbaikan dan lanjut ke kamar. Setelah terbangun, Johnny menemukan ada bekas alat kontrasepsi di sana. Johnny pun sangat marah karena berpikir Jule telah mengkhianatinya. Hal itu membuat Johnny sakit hati dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Johnny telah menemukan cinta sejatinya. Bukan Melissa dan bukan Jule. Dan film ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru.